Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat karunia-Nya kita masih diberinya kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka dalam rangka pertemuan kelompok setiap bulannya. Nah, pada siang hari ini kita akan melaksanakan yang namanya P2K2. Masihkah ingat Ibu dengan P2K2 yang bulan lalu kita laksanakan? Apa itu sih P2K2? Tentu masih ingat Bu ya. Pertemuan, peningkatan, kemampuan keluarga. Nah, hari ini kita akan melaksanakan sesi yang terakhir Bu ya. Sesi yang keempat. Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang keempat, ada baiknya kita ingat-ingat dulu kembali apa sesi yang kemarin kita pelajarin di sesi ketiga. Masih ingatkah Ibu? Di sesi ketiga kita mempelajari tentang apa? Nah, kita belajar kemarin di sesi ketiga memahami anak usia dini belajar. Nah ya Bu ya, mudah-mudahan di bulan kemarin kita telah belajar di sesi 3, udah kita terapkan, udah kita laksanakan, udah kita praktekkan di rumah Bu ya. Nah di kesempatan kali ini kita akan melaksanakan yang namanya membantu anak sukses di sekolah. Nah, langkah yang kelima, membantu anak sukses di sekolah. Nah, sebelumnya di sini saya akan ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang mana di sini saya berdiri bukan bermaksud untuk mengajari ibu-ibu sekalian, akan tetapi saya berdiri di sini ingin belajar. Belajar bagaimana mengasuh anak, belajar bagaimana mendidik anak. Nah, saya belajar nih sama Ibu, bukan menggurui Ibu ya. Ibu lebih paham akan tentang hal ini. Nah, jadi di sini nanti saya akan memahami, bersharing, bertukar pikiran, dan kemudian nantinya kelak saya akan juga mempraktekkan hal-hal tersebut. Jadi Bu, nah di sini kita akan bersharing dulu Bu ya tentang langkah-langkah membantu anak sukses di sekolah. Jadi ingin nggak sih Bu, anak-anak kita ini nantinya kelak menjadi orang-orang yang sukses? Nah tentu semuanya ingin Bu ya. Kita semua ingin anak-anak kita itu sukses semua. Kenapa sih anak-anak kita ingin sukses? Ya Bu ya. Ya agar kedepannya anak-anak kita itu kehidupannya lebih baik daripada kita yang sekarang. Nah, makanya anak-anak kita itu disuruh sekolah ya Bu, disuruh belajar ya Bu ya, agar mereka lebih baiklah ke depannya, sukses. Nah, ini di sini tentunya ada peran-peran orang tua, yang mana ibu lah di sini untuk agar anak-anak itu sukses, agar anak-anak itu memahamin, agar anak-anak itu mengertilah, ada panduan yang ibu berikan kepada mereka. Nah di sini saya ingin sharing sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi ya. Materi ini udah di sini udah ada, nanti kita akan jelaskan cara membantu anak sukses di sekolah melalui sekolah, rumah, dan lingkungan. Kalau kita ketahui Bu ya, anak itu belajar di sekolah itu hanya 8 jam ya Bu ya. Sekolah itu hanya 8 jam belajar di sekolah. Nah, dalam satu hari kita memiliki waktu 24 jam. Nah, dipotong 8 jam di sekolah, ada 16 jam sisa waktu yang dimiliki anak kita. Nah, baik itu di rumah maupun di lingkungan. Nah, selama 16 jam ini orang tualah yang memperhatikan si anak, kemana dia, siapa temannya, ya ngapain dia. Nah, ini yang mempengaruhi si anak. Nah di sini saya sekali lagi ingin bersharing. Di sini ada nggak anak-anak ibu KPM kita yang mendapatkan juara? Ada Bu yang mendapatkan juara? Oh ada 3 orang nih. Nah, ada 3 orang yang mendapatkan juara. Nah ibu yang pertama, Ibu si Ani. Kira-kira Bu, kiat-kiat apa sih yang ibu lakukan di rumah ketika anak itu pulang dari sekolah? Di rumah ada nggak kiat-kiat yang dilakukan anak ibu? Kenapa dia bisa dapat juara? Ya biasanya ya kan Bu ya,
ada waktu-waktu tertentu yang digunakan oleh si anak, entah itu belajar, entah itu apa. Coba ibu ceritakan dulu. Oh, nah itulah. Ibu itu tadi bercerita tentang anaknya memang setiap pagi sebelum subuh, jam 4 udah bangun. Nah, dia melakukan yang namanya belajar. Jam 4 belajar sampai jam 5, kemudian sholat, lalu beraktivitas seperti biasa, pergi ke sekolah. Nah, artinya apa Bu ya? Berarti anak-anak yang mendapatkan juara, berarti ada tambahan belajar di rumah yang dilakukan si anak. Nah, ini perlu ibu-ibu yang lain ketahui, bahwasanya belajar di rumah itu sangat mendorong anak-anak agar bisa pintar di sekolahnya. Ya Bu ya. Nah, jadi ada lagi yang satu lagi. Kalau ini satu lagi, ibu satu lagi. Oh, nah, nggak jauh beda Bu ya. Kalau yang satu lagi sebelum tidur, nah, ada buka-buka buku. Nah, artinya apa? Nah, setiap orang tua itu memperhatikan anaknya setelah pulang dari sekolahnya. Nah ya, ibu memperhatikan anak, dibuat jadwalnya di rumah, jam berapa dia harus buka buku pelajaran yang telah dipelajari tadi di sekolah. Nah itu harus ibu terapkan di rumah, agar anak-anak ibu bisa jadi orang yang pintar, cerdas. Nah, tentunya itu tadi, belajar. Nah, coba kita masukin di sini, masuk ke ranah sini, ke modul. Jadi ada cara membantu anak sukses di sekolah. Yang pertama, sebagai orang tua, kita harus bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Nah, ini pekerjaan setelah anak pulang sekolah ini. Nah, ini biar ada kedekatan orang tua dengan si anak. Nah, jadi ketika kita bertanya kepada anak, "Nak, tadi sekolah ngapain aja?" Kepada anak, "Tadi konten berapa?" Nah, itu salah satu respon orang tua terhadap anaknya. Jadi ketika kita merespon anaknya pulang sekolah ngapain, ada rasa tanggung jawab oleh si anak. Besok aku ditanyain makku. Ketika saya ke sekolah, nanti ditanya emaknya tadi ngapain aja. Ketika anaknya nggak ngapa-ngapain kan takut, ya Bu ya. Nah, jadinya dia ketika di sekolah dia belajar yang betul-betul tadi saya belajar. Nah, seperti itu. Lanjut kita yang kedua, memberikan semangat dan pujian kepada anak. Nah, ini untuk mendorong si anak menjadi semangat lagi dalam belajar. Yang ketiga, memberikan bantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Nah, orang tua ini berkewajiban untuk membantu anaknya. Ditanya ketika pulang sekolah, adakah PR nak tadi ketika di sekolah? Jika ada, coba kita membantunya. Jika orang tua tidak bisa membantu, kesulitan karena ya keterbatasan kita lah, bisa juga kita menyuruh anak kita, "Nak, ada PR enggak?" Kalau ada PR itu datang ke abang ini atau tetangga yang SMA ataupun yang pendidikannya adalah di sekitar. Kita mengarahkan anak kita untuk seperti itu. Kita tetap harus mendorong anak-anak kita. Nah, yang selanjutnya adalah membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Nah, ini jadwal kita harus kita buat peraturan lah. Nah, agar anak kita disiplin. Ketika pulang sekolah harus ngapain di rumah. Entah itu membersihkan rumah, entah itu harus jam sekian waktunya belajar. Nah, jam sekian bermain. Nah, jadi anak kita nggak mulu terus bermain. Karena kalau kita ketahui, terlihat anak-anak kita sekarang ya Bu ya, di sekitar kita banyak bermain ya Bu ya. Banyak bermain ketimbang dia belajar. Nah, seperti itu. Harus kita buat peraturan. Selanjut, menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah. Nah, ini membantu kita mengontrol anak kita. Dengan siapa dia berteman, ngapain aja dia di sekolah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sukses mengasuh dan mendidik anak. Ada lingkungan, ada sekolah. Ya Bu ya, ada keluarga. Nah, di sini poin pertama, berusaha menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Ya Bu ya, artinya apa? Orang tua adalah contoh, adalah panutan. Nah, jadi panutan itu harus ditiru. Ketika orang tua itu menyuruh anaknya agar melakukan hal yang baik, ya Bu ya, ya orang tuanya harus menunjukkan hal yang baik. Nah, contoh, anak disuruh tidak merokok, ya Bu ya, tapi ayahnya merokok. Nah, ini kan
Ini contoh yang tidak baik seperti itu. Jadi harus memberi contoh yang lebih baik kepada anak-anaknya, karena orang tua adalah anak adalah meniru apa yang dilihatnya di rumah orang tuanya. Kemudian memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap perilaku baik anak. Nah, ketika anak melakukan perbuatan baik, kita harus memujinya. Mantap, bagus perbuatan itu. Jadi ada rasa penghargaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, sehingga perbuatan-perbuatan itu, hal-hal yang baik itu dapat dia lakukan. Terus tidak menggunakan kekerasan dalam mengatasi perilaku buruk anak. Nah, kita jangan asal memukul, memarahi anak dalam bertindak. Ya, kita harus tahu sebab-sebab anak ini nakal kenapa. Anak-anak kita sekarang jahat ini kenapa. Harus kita tahu dulu. Jangan langsung kita pukul, harus kita marahi. Nah, ini akan berdampak pada psikis si anak, akan mempengaruhi jiwa si anak. Makanya kita tidak boleh langsung memarahi anak. Meluangkan waktu untuk bermain, bercerita, berbicara, dan mendengarkan anak. Nah, kadangkala anak ini kita lihat menjadi anak-anak yang kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang ceria, anak yang yang responsif, ya, yang apalagi yang peduli dengan lingkungan. Nah, untuk itu kita sekali-sekali mendengarkan cerita dia, ataupun kita sebagai pendengar, ataupun ada rasa nyaman kita buat untuk dia. Kita dengarkan dia curhat. Jangan dia curhatnya di lain tempat, Bu, ya. Contohnya media sosial, ya, Bu, ya. Dia curhatnya di media sosial, orang lain menanggapin, nggak taunya orang lain hanya penasaran aja, ya, Bu, ya. Jika dia curhatnya ke orang tua, itu kan hal yang baik. Kita bisa tahu masalah si anak ini apa saja, ya, Bu, ya. Sampai sini bisa dipahami, Bu? Bisa, Bu, ya. Oke, kita lanjut, ya, Bu, ya. Yang ke-6, mendukung kegiatan belajar anak di rumah. Ini tadi, mendukung kegiatan tadi udah ada contohnya. Biar anak itu sukses di sekolah, tentunya ada belajar di rumah. Dengan waktu 8 jam di sekolah, tidak cukup waktunya untuk mengembangkan pelajaran yang ada. Jadi harus diulang-ulang lagi di rumah. Nah, itu makanya harus kita sebagai orang tua mendorong anak agar tetap berupaya bisa belajar di rumah itu. Harus membuat waktu. Yang terakhir, Bu, menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah. Sama, Bu, ya, dengan yang sana tadi, kita harus menjalin hubungan yang baik agar kita bisa mengontrol anak-anak kita. Sampai di sini ada pertanyaan, Bu, kira-kira? Oh, ada pertanyaan, Bu, ya. Pertanyaan apa tadi, Bu? Oh, anaknya disekolahkan di tempat-tempat agama, Bu, ya, MTS gitu, Bu, ya. Akan tetapi tetap bandel, Bu, ya. Oh, iya, tetap bandel. Kenapa kok masih tetap bandel? Padahal sekolahnya tempatnya tempat agama, mendidik akhlak. Tapi kenapa kok bandel kali, Bu, ya? Nah, perlu diingat, coba kita selidiki. Anak kita memang sekolahnya tempat yang baik, ya, Bu, ya. Akan tetapi pernah nggak Ibu melihat dia itu berteman dengan siapa di sekolah, ataupun di rumah, ataupun di lingkungannya? Coba perhatikan temannya, teman dia diperhatikan. Coba Ibu perhatikan ketika dia pulang sekolah, apakah Ibu bertanya kepada dia tentang apa yang aja di sana? Apakah dia berbuat apa di sana? Apakah dia mengulang-ulang kembali pelajaran yang ada di sekolah, di rumah? Ibu pernah nggak seperti itu? Nah, itu hal-hal yang Ibu harus lakukan terlebih dahulu. Kenapa anak ini menjadi seperti ini? Dari situ kita bisa melihat, kenapa anak saya ini seperti ini, gitu. Jadi kita harus tahu dulu sebab-sebabnya. Jadi ketika kita tahu sebab-sebabnya, itulah mendominasi anak tadi jadi seperti itu. Jangan salahkan sekolahnya, tapi salahkan anaknya tadi. Anaknya tadi sekolahnya sungguh-sungguh nggak dia, bener-bener nggak dia belajar, nanti nggak pernah masuk, Bu. Seperti itu. Jadi seperti itu, Bu, ya. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya selain Ibu ini, Ibu Rita? Apa pertanyaan? Ibu Ketua? Apa pertanyaan? Oke,
Kita tepuk semangat Bu dulu Bu ya, biar semangat. Tepuk semangat dulu Ibu ya. Masih ingat ya tepuk semangat kita yuk. Tepuk semangat kita yaitu tepuk semangat. Pertama, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Masih ingat Bu ya? Oke, jadi kita akan tepuk semangat. Yuk, 1, 2, 3. Ya, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Se. Semangat. Oke, terima kasih Bu. Jadi jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan kesimpulan. Jadi jadilah orang tua yang bisa membantu anaknya sukses di masa depan dengan cara memperhatikan anak-anak kita untuk tetap belajar, jangan banyak bermainnya. Anak tadi harus tetap kita kontrol, walaupun itu berat menjaga anak kita Bu ya. Nah, ya Bu, berat menjaganya, tetapi inilah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk tetap memperhatikan dari mulai dia di sekolah, di lingkungan maupun di rumah. Kita tetap untuk memperhatikan si anak. Jadi itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.